Saya mau Bapak dan Ibu, gimana caranya? Bisa nggak bisa? Harus. Gimana caranya? Bisa nggak bisa? Harus. Setiap habis sholat 5 waktu, atau habis sholat taubat, atau habis sholat duha, atau habis apapun bebas, tangannya ke atas. Terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah, hajat saya sudah dikabulin. Dan Alhamdulillah saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Padahal belum. Kok begitu sih Pak Haji? Karena hadisnya, orang yang angkat tangan ke atas, bermuhajat ke Allah dengan syukur, Allah malu kalau nggak ngabulin. Nah, kita bikin dah Allah malu. Supaya apa yang kita minta, tapi nggak ngeluh, dikabulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, saya ngarepin Bapak dan Ibu nanti keluar dari ruangan sini, wajib hajatnya harus terkabul. Bukan terkabul, wajib harus hajatnya terkabul. Wajib hajatnya harus terkabul. Bos, majuan sini bos. Terus, yuk maju lagi. Yuk maju lagi. Sip, maju lagi. Ayo Pak, maju lagi Pak. Ya. Nah, saya mau selesai kita dari sini. Saya mau Bapak dan Ibu hajatnya wajib terkabul. Amin. Kalau Bapak dan Ibu kan pernah nonton YouTube saya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Itu kan udah denger. Nah, mau saya nggak usah diterangin lagi, kan udah denger. Bangun jam 00 tuh wajib. Habis bangun terus senyum wajib. Habis senyum wajib mandi. Habis mandi tahajud. Habis tahajud baca Quran wajib. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu bisa gak baca Qurannya per minggu naik? Jangan per minggu 1 juz aja. Naik dah dikit-dikit. Minggu depan naik lagi. Minggu depan naik lagi. Gitu. Ini nggak ada perubahan. Besok sejus lagi. Aduh, sejus lagi. Janganlah. Kenapa sih Pak Haji mesti maksain baca Quran? Karena sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia maksain baca Quran khatam aja bisa kaya raya tajir melintir. Nah, ini kan saya cuma mintanya 12 juz. Saya nggak minta 30 juz, 12 juz aja. Saya udah 8 Pak Haji. Pelan-pelan. Saya udah 7 Pak Haji. Pelan-pelan. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu paksain. Dari maghrib sampai isya, wajib sholat taubatnya 18 kali. Dari maghrib sampai isya, baca Qurannya 18 kali, wajib. Nah, dari yang 18 itu yang ada di kertas, yang mana yang dominan di diri kita? Ada 5 Pak Haji, misalkan gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Nah, bisa gak 5 kali 10? Berarti 50. Nah, ini 50 dipraktekin dari jam 5 pagi, habis subuh, sampai mau tidur. Pak Haji, aku gak mau dicicil, aku maunya nanti habis duha aja, saya jos 50. Ya nggak apa-apa juga. Saya nggak bisa Pak Haji kalau kayak Bapak itu dijos, saya bisa dicicil. Ya nggak apa-apa juga, boleh kan, kasih waktu renggang. Dari jam 5 pagi, habis subuh, habis duha, habis duhur, habis isya, sampai mau tidur. Paksain. Harus Pak Haji, harus. Nah, yang ketiga, saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya? Bisa nggak bisa? Harus. Gimana caranya? Bisa nggak bisa? Harus. Setiap habis sholat 5 waktu, atau habis sholat taubat, atau habis sholat duha, atau habis apapun bebas, tangannya ke atas. Terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah, hajat saya sudah dikabulin. Dan Alhamdulillah saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Padahal belum. Kok begitu sih Pak Haji? Karena hadisnya, orang yang angkat tangan ke atas, bermuhajat ke Allah dengan syukur, Allah malu kalau nggak ngabulin. Nah, kita bikin dah Allah malu. Supaya apa yang kita minta, tapi nggak ngeluh, dikabulin. Emang apa Pak Haji yang bikin hajat kita lama dikabulin? Bapak dan Ibu kalau angkat tangan ngomongnya begini. Allah, besok jatuh tempo.
Itu nggak boleh. Karena itu kena pasal. Pasal ngeluh. Pasal ngeluh. Pasal mikir. Pasal gelisah. Ah, tuh gundah. Jadi itu banyak pasal. Jadi nggak boleh ya. Allah, besok jatuh tempo. Padahal tuh berapa kata, tapi tuh nggak bikin Allah takjub. Jadi kata itu nggak boleh. Nah, mau saya, 1, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. 2, sholat taubat, 68 kali sholat taubat. 3, bermuhajat kepada Allah. Nah, kalau 3-3-nya udah dikerjain, kan Bapak dan Ibu suka ngomong, saya udah Pak Haji, kok hajat saya belum dikabulin? Nggak akan dikabulin. Kenapa Pak Haji? Karena kita nggak yakin. Jadi kuncinya harus yakin. Naik motor, nggak punya SIM, pasti nggak ada razia, pasti nggak ada razia, pasti nggak ada razia, pasti nggak ada razia. Herannya hujan deres, ada nggak razia? Udah pernah lihat belum kalau hujan deres ada razia? Nggak ada. Polisi tuh takutnya sama hujan. Betul nggak? Biar Pak Polisi dengar. Harusnya kalau razia dong, hujan dong. Tapi dia takut. Paling enak tuh kita sebagai warga Indonesia punya penegak hukum yang takut sama hujan. Sama pistol. Ah? Apalagi sama tembak. Iya, dia udah takut toh. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu, ayo duduk Bu, Bapak dan Ibu, gimana caranya yang 3 jangan sampai gugur. Ini kan Bapak dan Ibu, saya udah bangun jam 00, udah senyum, udah mandi, udah tahajud, udah baca Quran. Saya udah sholat taubat. Saya udah bermuhajat, mana Pak Haji belum dikabulin? Elunya kurang yakin, harus yakin. Begitu. Karena tadi saya ngobrol sama tamu saya yang kemarin ngasih anak yatim 500 juta, Bos. Kalau maksain sih ngasih 500 juta, kan nggak sedikit, itu banyak. Apa dia jawab? Karena gue yakin ini untuk yang keberapa kali, kata dia gitu. Dia udah cair 50M, 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 udah 4 kali. Kalau Bapak dan Ibu kan enggak. Pak Haji, saya udah sedekah tiap hari subuh, tapi kok hajat saya lemot. Emang hajat Ibu berapa? Hajat Ibu apa? Kaya raya tajir melintir. Sedekah Ibu berapa subuhnya? 10.000. Gak ada. Jadi kalau 10.000, minimal Ibu sehat dulu. Jangan teriak-teriak kaya raya tajir melintir, sehat dulu. Minimal nenek-nenek gak anjlok. Gimana caranya? Pakai kawat. Diengkin. Ya, ini baru ngomong gitu pada dipegang. Ya Allah, janganlah. Ibu boleh megang, tapi saya yang di sini Jadi maunya saya, bisa gak Ibu yakinnya tingkat dewa? Jadi Ibu harus yakin, pasti gue minggu ini cair, pasti minggu ini gue cair, pasti minggu ini kontrakan gue laku, pasti anak gue diterima di PNS, pasti anak gue diterima di PNS, pasti anak gue diterima di P3K, pasti anak gue diterima UI. Walaupun belum dikabul, ulangi lagi besok. Ulangi lagi besok, ulangi lagi besok. Gitu, ini kan enggak lemes. Ulangi lagi. Dalam hati bisa kan Pak? Dalam hati bisa. Pakai speaker di perapatan pun bisa. Takutnya diledekin anak saya Pak, kalau teriak-teriak, "Ma, Ibu ngapain? Ibu ngapain?" Nanti anak saya ribut. Nggak apa-apa Bu, saya juga begitu. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, Bapak punya mobil Robicon. Ayo, kalau Fauji main air, Bapak punya mobil Robicon. Saya malah digodain anak saya. Sekarang anak saya malu kalau godain saya. Kenapa? Karena bener Robicon sekarang udah parkir di rumah. Jadi sekarang anak saya udah gak berani godain papanya lagi. Yang ada dia malah ngikutin ilmu saya. Maku saya, Ibu sama Bapak, tunjukin dong sama orang rumah. Kalau ilmunya Allah, manjur banget. Emang ini ilmunya RDAY? Nggak ada mana. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Itu kan Allah semua. Nggak ada yang nggak Allah. Bangun jam 00, ada di Al-Quran. Mandi, tahajud, baca Quran, ada semuanya. Jadi Bapak dan Ibu jangan, ntar gue kalau teriak-teriak digodain sama anak gue. Di situ aja Ibu udah nggak pede, harus pede Bu. Malah kalau bisa Ibu sambil begini Bu, telanjang bulat. Ponakan saya dibilang bohong gitu. Oh ya? Nggak apa-apa. Godaannya kan nomor 1 dari ring 1, keponakan, anak, keluarga, ring 1. Jadi Bapak dan Ibu jangan baru digodain doang, jangan takut. Saya aja kalau nyetongin duit nggak sampai bilang anak saya gini, "Ma, kayaknya udah mulai sakit ya Mama." Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya juga begitu. Ibu lihat Haji Marco. Haji Marco sebelum ke RDAY kontrakan rumahnya 6 pintu. Sekarang kontrakannya 21 pintu. Haji Marco sebelum ke RDAY rukonya nggak punya. Setelah meraktekin ilmu RDAY rukonya 15 pintu.
Waktu dia praktekin semua orang pada nggak setuju. Seperti Haji Marco orang gila. Makanya mau dipasung. Tapi nggak ada yang muat pasungannya karena badan gede. Tahu kan Haji Marco? Udah pernah lihat di YouTube? Nah ya itu dia. Nah mau saya, hah? Udah kaya raya. Udah kaya raya. Siapa? Haji Marco. Iya, kontrakannya kan udah 21 pintu. Iya. Mau saya, rukonya 15. Mau saya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube dan yang nonton TikTok dan yang nonton Facebook, mau saya di hari tua kita 50-an nih. Kita udah usianya 60 50. Mau saya, Bapak dan Ibu jangan ngandelin anak sama mantu. Di hari tua kalau bisa kita ngasih. Nih, anak modalin warung. Nih anak modalin dagang, nih mantu beliin apa, nih keponakan kita kasih, nih kita kasih. Nah mau saya, usia kita kan udah lolita. Artinya apa? Lolos 50 tahun. Atau yang jelita. Apa tuh jelita? Jelang 50 tahun. Yang usia 48, 45 itu jelita. Tapi yang 50 tahun ke atas namanya lolita. Jadi nanti kita bikin grup jelita sama grup lolita. Adminnya ini kameramen. Ya, tapi daripada ada grup nyoto kan? Ada grup apalah? Sari jamu. Apa? Gembira Ria. Ada grup Gembira Ria. Aduh, yang ada anggotanya ketipu semua. Kasihan grupnya Gembira Ria. Yang gembira-gembira, yang ketipu-ketipu, kasihan kan? Janganlah. Udah kita bikin grup besok jelita. Sama lolita. Ini kebetulan ada yang jelita, kameramen jelita ya. Usia berapa kameramen? 25 Pak Haji. 25. Nah, kameramen yang belakang tuh berapa usianya kameramen? Hah? 17. Lahiran tahun berapa? 71. Berarti 54. Lolita. Kita bikin 2 grup aja ya. Jelita dan Lolita. Gitu. Nah, maunya saya Pak, bisa gak Bapak dan Ibu yakinnya harus tingkat dewa. Kenapa harus tingkat dewa? Karena ini ilmu nggak ada di tempat lain. Bangun jam 00. Nggak ada yang menyarankan bangun jam 00. Berarti kita harus yakin. Habis bangun, senyum. Mana ada orang bangun senyum, di mana-mana orang bangun langsung ke toilet. Hah? Langsung buka HP. Ini kita nggak boleh, harus senyum dulu. Bangun jam 00 habis senyum, di mana-mana kan nggak ada yang mandi. Kita wajib mandi. Habis mandi, wajib tahajud. Di mana-mana habis tahajud, iya, kita baca Quran. Nah, maunya saya coba ilmu RDAY yang tidak ada di tempat lain, kita yakini bahwa ini emang ini jalannya Allah nih. Ini jalannya Allah. Nah, kedua maunya saya, Bapak dan Ibu jadi perwakilannya RDAY. Jadi RDAY ini kita pusatnya. Bapak dan Ibu cabangnya, misalkan mbaknya di Kemayoran. Cabangnya RDAY di Kemayoran. Jadi mbaknya meraktekin, buktiin terkabul. Nah, kecuali kalau ada tamu yang parah, rujuk dah ke kita, ke RDAY pusat. Gitu. Ini kan enggak. Bapak dan Ibu yang ada isinya, kapan ya saya terkabul? Kapan ya? Terbang. Hah? Ya kapan saya terbang kayak gitu. Ya kan tadi saya suruh pakai bendera itu Yunani, celana dalamnya sama BH-nya. Lo cari kain bendera Yunani, lo bikin BH, nanti lo terbang. Dibalik makanya Pak. Dibalik, nanti kan ku mau bebas. Ya. Terbang. Kalau kayak Lolita ini biasanya kelemahannya, walaupun Quran dibaca, itu mata itu, ini yang ada nggak resepnya Pak Haji? Itu yang coba. Ngopi Bu, kalau Ibu ngantuk ngopi. Ngopi. Kalau yang nggak bisa ngopi, Ngeteh. oh, Kalau nggak bisa, minum Coca-Cola, Sprite. Kalau nggak bisa, apalah yang Ibu minum. Wedang jahe, apalah gitu. Soalnya yang, Jeruk ya? iya jeruk yang nggak pakai gula. Kan Ibu sekarang waktu sebelum minum kan awet tua, nanti minum awet muda. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.